Saudara, salam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menginjak di mana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan? Hari ini renungannya mengenai tentang ketaatan. Saudara, mari kita akan membaca sebelumnya di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatlah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudara, orang yang betul-betul peka, ya saudara, untuk memahami setiap kejadian langkah kita sebagai orang-orang yang dipanggil atau orang-orang yang sudah mencintai Tuhan, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Ada juga yang dari kecil sampai menginjak sudah berumah tangga dan memiliki cucu, kita masih menjadi anak Tuhan. Tapi satu pertanyaan hari ini, tanyakan pada pribadimu sendiri, sampai seberapa ketaatanmu kepada Tuhan detik ini? Sampai detik ini, apakah kita betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan taat? Kalau kita akan melihat di Yesaya 56 ini, taatlah hukum dan tegakkan keadilan. Orang bicara hukum itu kadang menakutkan, saudara. Ya, wah, ini kalau ada pelanggaran, wah ini kena hukum. Ya, jadi ada rasa takut. Tapi ingat, sebetulnya hukum itu adalah seperti ajaran. Kalau kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, semakin kita itu mengenal hukum yang Tuhan sudah berikan. Hukum yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang membuat kita ini tertekan. Tapi kita diajarkan tentang bagaimana kedewasaan iman kita untuk menghadapi saat-saat kondisi yang kita tidak inginkan atau itu terjadi begitu saja sehingga membuat hidup kita kacau. Ya, tubuh kita tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Terus pribadi kita juga orang hambar, ya, seakan-akan tidak ada sesuatu yang membuat kehidupan. Nah, itulah tanda-tandanya bahwa ketika kita mengenal akan Tuhan, ketaatan itu kita pegang hanya sebagai simbol aja. Kalau kita tahu taat, berarti kita harus menyadari bahwa semakin ini susah untuk didaki, semakin ini susah untuk didapat, semakin ini susah untuk dicarinya, baik itu keekonomian, kesehatan, pergaulan, bahkan kehidupan untuk kita, untuk perpanjangan masa depan anak kita. Mungkin kita juga memiliki cucu. Apa yang harus kita lakukan dengan taat ini? Kita menyadari bahwa selama kita itu memegang janji Tuhan dan kita tahu bahwa janji itu akan, janji firman-Nya atau perkataan Tuhan itu akan memberikan kita itu power untuk semakin kita ini semakin yakin bahwa Tuhan menonton nih, aku harus menerima. Kadangkala saat, jangan jauh-jauh saudara, ini satu contoh aja ya. Saya itu pengen menanam lombok. Ya. Suatu ketika saya minta bibitnya dari seseorang, kemudian saya tanam. Begitu tumbuh, tapi tidak pernah berbunga. Saya pikir mungkin kurang rabuk, kasih rabuk banyak, mati. Akhirnya saya, beli aja dah, kita beli. Juga gitu. Panen sekali, cuma hanya 1, 2, 3, rontok bunganya. Jadi saya kecewa gitu. Kenapa ya? Apa tanganku nih, kata orang, kalau menanam tuh panas ya mati-mati. Padahal saya menanam pandan juga bisa, semua bisa. Kok ini lombok enggak bisa gitu. Akhirnya saya berserah. Orang yang berserah itu harus menerima. Kan gitu saudara.
Jadi saat saya menerima, ya sudahlah, saya mengalir aja. Nah, saat itu sudah mengalir, sudah lupa saya. Terus saya suatu ketika datang dari pelayanan, saya duduk-duduk dulu di teras. Begitu saya duduk-duduk, saya kaget. Loh, itu kok ada lombok? Saya lihat di sela-sela itu ada lombok yang bergelantungan, ada 2. Terus saya berdiri, saya dekati. Loh, banyak sekali. Mungkin kalau diambil itu bisa 1 mangkok kecil gitu. Saya bingung. Akhirnya saya tanya, loh, ini tanaman ini siapa yang nanam? Gak ada yang nanam, Bu, tumbuh-tumbuh sendiri. Jadi gini saudara, sebetulnya hal ini kan sepele, tapi Tuhan bicara, noitis, sikemia, nama. Orang yang berserah apa adanya itu justru Tuhan memberkatinya. Justru Tuhan itu membuka jalan. Tapi kita tidak terasa, saudara. Dan kita tidak menyadari hal itu. Bahwa pertolongan Tuhan itu sudah banyak menolong kita. Nah, itulah yang Tuhan mau. Hukum berjalan, tetapi tegakkan keadilan. Berarti hidup kita ini harus belajar untuk adil dan bijaksana. Minta hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi semua tantangan itu apa adanya. Jangan sampai kita salah langkah gitu, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita hanya menuntut, kita hanya meminta, kita tidak pernah mensyukur dan menerima. Itu hal yang membuat bukan Tuhan sedih. Tuhan kecewa juga. Tuhan juga tidak bisa memberkati kita karena kita banyak menuntut dari Tuhan. Jadi marilah hukum yang Tuhan sudah berikan itu tegakkan dengan keadilan, saudara, bersama Tuhan. Sebab apa? Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan. Itu artinya apa? Artinya adalah semakin kita tahu kehendak Tuhan, semakin kamu itu akan mendapat urapan dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan. Selangkah demi selangkah kita akan tahu jalannya untuk menuju keselamatan itu. Itu intinya. Jadi mari kita tahu bahwa daripadanya lah keselamatan itu ada, dan keadilan itu hanya ada pada Tuhan. Itulah saudara renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara semua.